Selamat malam, apa kabar kalian malam ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu bahagia. Teman-teman, sebelum aku cerita, aku mau bertanya nih pada kalian. Apakah di desa kalian masih ada tradisi larangan atau bermain saat maghrib tiba? Berkaitan dengan tradisi itu, aku akan bercerita nih tentang sosok Sumala yang sedang tayang pada hari ini, yaitu tanggal 26 September 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Aku mengutip cerita ini dari akun X-nya @bangbex_dex. Dalam kisahnya menceritakan bahwa pada zaman dahulu tahun 1976 di suatu desa terpencil yang sangat jauh dari keramaian, yang dimana desa tersebut dikelilingi kebun jagung dan hutan jati. Singkat cerita nih, ada seorang anak laki-laki bernama Abdi yang sedang bermain bola di lapangan desa dekat hutan bersama temannya bernama Sutris. Ceritanya mereka ini masih asik bermain padahal waktu maghrib sudah tiba. Azan maghrib pun sudah berkumandang. Tak sengaja bola tersebut tertendang dan terlempar jauh ke arah dalam hutan. Abdi segera nih mengajak si Sutris untuk mengambil bola tersebut. Ketika mereka sedang berbincang nih, yuk mau ambil apa enggak nih? Aku takut. Nah, tiba-tiba ada suara anak perempuan dari arah hutan yang memanggil-manggil. Abdi, Sutris, Abdi, Sutris, ini bola kalian. Nah, bergegaslah mereka lari mendekati anak perempuan tersebut. Anak perempuan itu berambut panjang dan memakai gaun putih yang sudah lusuh. Sutrisno lari duluan, Abdi yang tertinggal segeralah menyusul. Namun, seketika Abdi melihat kejadian yang sangat mengerikan dan tragis. Kepala temannya si Sutris ini tengah dipukuli terus-terusan oleh sosok anak perempuan ini hingga kepalanya hancur. Langsung si Abdi ini menangis menjerit histeris ya, lari terbirit-birit ke arah jalan rumahnya pulang. Sampainya di rumah, si Abdi ini bilang ke bapaknya dan menceritakannya apa yang telah ia lihat dan alami. Bapaknya sontak kaget. Dan segeralah si bapaknya Abdi ini mengumpulkan warga dan bertemu dengan melaporkan kepada orang tuanya si Sutris ya. Mereka pun kaget pula mendengar itu. Lalu mereka langsung mencari Sutris ke hutan. Ya, namun mereka tidak menemukan Sutris di sana. Selang 2 hari kemudian, mereka menemukan Sutris yang sudah menjadi mayat terapung di sungai dekat hutan tersebut. Orang tuanya Sutris tidak percaya dan tidak terima mendapat kenyataan itu. Sontak malah memfitnah dan menuduh si Abdi. Kau kan yang membunuh Sutris? Kau mendorongnya hingga ia jatuh ke sungai dan meninggal. Tuduh bapak Sutris ke Abdi. Abdi pun membela diri dan tetap saja bapaknya Sutris tidak percaya apa yang ia katakan. Lalu beberapa warga melerai mereka dan mengatakan bahwa mereka percaya ke Abdi. Mereka yakin yang melakukan itu semua adalah bukan Abdi, tetapi si Sumala. Sosok anak perempuan yang sering disebut-sebut oleh Kumala. Nah, siapa Sumala ini? Jadi, di desa itu ada sepasang keluarga yang bernama Pak Sujiman dan Bu Sulastri ya. Kita flashback ya ceritanya ke belakang. Mereka sangat kaya raya ya keluarga itu. Mereka mempunyai kebun jagung yang amat luas. Namun kekayaan mereka tidak cukup membuat mereka bahagia. Lantaran sudah 11 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang keturunan. Salah. Belum juga dikaruniai keturunan gitu, maksudnya seperti itu. Pada suatu ketika si Bu Sulastri ini
pergi ke dukun yang tinggal di dekat desa mereka, dengan tujuan ingin meminta bantuan agar dapat keturunan. Nah, adalah Bu Sulastri ini melakukan beberapa ritual dengan dukun itu, bla 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 ya gitu. Nah, setelah pulang dari tempat dukun itu, tiba-tiba si Bu Sulastri ini hamil. Kehamilannya disambut dengan gembira oleh Pak Sujiman dan Bu Sulastri. Saat melahirkan, bayinya kembar perempuan. Namun, mereka tercengang karena melihat salah satu bayinya buruk rupa. Pak Sujiman tidak mau menerima keadaan bayi itu. Ia gelap mata, lalu membunuhnya, dan yang satu dibesarkan oleh mereka. Nah, yang mereka rawat dan mereka besarkan itu diberi nama Kumala, dan yang si bayi yang buruk rupa ini dan yang akhirnya ini dibunuh, itu diberi nama Sumala. Kumala tumbuh tidak normal. Ia tumbuh dengan keterbelakangan mental. Orang tuanya kerap menyiksanya. Pada suatu saat, karena nggak kuat menerima kelakuan mereka, Kumala kabur dari rumah. Ia kabur melewati desa penduduk. Saat berjalan bertemu nih, si Kumala dengan anak-anak penduduk desa setempat, Kumala mendapat ejekan dan bulian. Heh, ada anak setan, ada anak setan, ada anak setan, ada anak setan. Oke, lanjut beberapa hari kemudian, beberapa anak tersebut mati karena dibunuh oleh si Sumala. Mereka ditemukan mayatnya di hutan dekat dan di dekat sebuah sumur yang ada di dekat kebun jagung Pak Sujiman. Sehingga dari kejadian itu, warga menuduh Pak Sujiman lah yang membunuhnya. Sontak dengan amarah yang berapi-api, Pak Sujiman menatap wajah Kumala dan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi, hah? Kumala menjawab dan bercerita dengan suara dan nada yang terbata-bata gitu. Bahwa bukan dirinya yang membunuhnya, namun Mbak Sumala. Mendengar jawaban itu, Pak Sujiman penasaran dan pergi ke dukun guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, antara percaya dan nggak percaya gitu ya dengan apa yang Kumala ceritakan. Sebelum Pak Sujiman pergi, ia memanggil salah satu penjaga di rumahnya, yaitu seorang laki-laki bernama Pak Sukir. Ia berpesan bahwa Pak Sukir ini agar menjaga dan mengurung Kumala di kamar sampai ia pulang dari rumah dukun yang akan ia datangi itu. Berangkatlah si Pak Sujiman ini ke rumah dukun itu. Dan bla 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 bla, Pak Sujiman ini berdialog, minta cari tahu dan bertanya-tanyalah kepada si dukun itu. Setelah itu ia pulang. Ia buka pintu rumah, kaget, dan ia melihat Pak Sukir sudah mati, bersimbah darah. Segeralah ia lari mencari istrinya di kamar. Ternyata istrinya juga sudah terkapar lemas, tak berdaya, dengan penuh luka tusukan di tubuhnya. Istrinya sempat meminta maaf sebelum meninggal. Aku minta maaf, aku yang salah. Mungkin sambil kayak gitu ekspresinya ya. Nah, begitu yang ia katakan pada Pak Sujiman. Lagi menangisi istrinya yang meninggal ini nih si Kumala datang dengan membawa sebilah pisau. Ia hendak menusuk Pak Sujiman. Namun Pak Sujiman berhasil kabur lewat jendela. Ia minta bantuan kepada warga dengan menabuh sebuah kentongan, kumpulkan warga sekitar. Nah, akhirnya terkumpul juga si warga. Mereka mengira nih Pak Sujiman dirampok, guys. Lalu mereka mendatangi rumah Pak Sujiman guna mengecek keadaan rumahnya. Sebelum itu Pak Sujiman berpesan kepada mereka, carikan Kumala, tapi hati-hati.
dengan dia. Kata Pak Sujiman. Warga akhirnya sampailah di rumah beliau dan mendapati Pak Sukir dan Bu Sulastri yang sudah meninggal. Namun mereka tidak menemukan si Kumala. Mereka bertemu dengan pembantunya yang dimana ia yang mengasuh Kumala sejak bayi. Rupanya ia tahu akar cerita masalah ini dan ia bercerita kepada warga yang ada di situ bahwa si Kumala ini punya kembaran yang bernama Sumala dan menceritakan kejadian dibunuhnya Sumala oleh Sujiman. Ia bercerita bahwa Sumala adalah bayi titipan iblis yang dititipkan dalam rahim Bu Sulastri dan dikandung bersama Kumala. Harusnya si Sumala ini dirawat dan diasuh sampai besar, sampai usia 10 tahun nanti. Si Sumala akan pergi meninggalkan keluarga Sujiman dengan sendirinya tanpa dipaksa. Maksudnya seperti itu, pengennya si dukun itu gitu loh. Namun kejadian yang terjadi malah sebaliknya. Sujiman justru melenyapkan nyawanya si Sumala dan arwahnya gentayangan menuntut dendam. Nah, ternyata pada malam naas itu si Kumala ini berusia tepat genap 10 tahun. Saat itu juga si Sumala gentayangan memakai raga Kumala untuk menghabisi keluarganya dan orang-orang terdekat mereka. Hanya tersisa satu saja yang masih hidup, yaitu orang dekatnya, tak lain yaitu Mbok Sum ini. Sampai saat ini, mitos sosok Sumala masih menghantui desa tersebut. Tak jarang warga desa itu membuat sesajen yang tujuannya untuk menghindari malapetaka yang mungkin akan dilakukan oleh Sumala yang ketika ia sedang marah dan gentayangan. Serem juga ya. Desa tersebut akhirnya mempunyai tradisi melarang keluarga ataupun anak-anak mereka keluar rumah atau tidak bermain jika waktu maghrib sudah tiba. Nah, itulah cerita Sumala, sosok anak perempuan titipan iblis. Sampai jumpa, yuk cerita bersamaku.